Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Pimpin ya Tuhan, semoga firman Tuhan ini boleh kami dengarkan dengan baik dan boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apakah kalian pernah bersuka cita? Nah, apa yang membuat kalian ingin selalu bersuka cita? Ayo, apa? Tarik ses semongko. Mantap. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi beberapa video yang menimbulkan sukacita. Nah, hari ini kita mau tanya nih, apa yang menjadi sukacita bagi bangsa Israel di zaman Nehemia dan Ezra? Nah, setelah mereka pulang dari pembuangan, Nehemia dan Ezra itu membangun semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Keamanan, Nehemia membangun tembok. Ezra juga membangun bait Allah supaya mereka bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bangsa ini teringat apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa yang ada di Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Begini bunyinya ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." Orang-orang Israel ingat akan hal ini. Jadi mereka itu ingin hari perhentiannya diisi dengan hal yang berguna. Maka dia memohon Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel lewat Musa ya. Ezra akhirnya membacakan isi kitab Taurat Musa kepada jemaat dan mereka mendengarkan, mereka mengerti dengan baik apa yang dibacakan oleh Ezra. Wah, keren sekali ya, bangsa ini langsung ingat dan haus akan pembacaan firman Tuhan. Dan ini membuat Ezra juga semangat dan membacakannya dengan sukacita sehingga dia memuji bersama dengan jemaat yang dipimpinnya. Nah, adik-adik, ketika bangsa ini tadi mendengarkan dengan baik ya firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra, ternyata di dalam kerumunan orang banyak itu ya ada suara gini. Mereka ada yang nangis loh adik-adik ya. Akhirnya Nehemia dan Ezra yang mengetahui ini tuh menghibur mereka dengan mengatakan begini, hari ini itu adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan ada yang berduka cita dan menangis. Ya, ketika Nehemia dan Ezra mengatakan ini itu kenyataannya bangsa Israel yang banyak itu ternyata banyak yang bersedih, banyak yang nangis gitu ya. Mereka itu merasakan bahagia karena mereka itu bisa mendengarkan firman Tuhan secara bebas ya. Tidak seperti dulu ketika mereka ada di pembuangan. Mereka nggak bisa membaca firman Tuhan. Mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka itu mengingat betapa sedihnya dulu mereka dibuang ya. Betapa tersiksanya mereka dulu dibuang. Dan sekarang mereka itu terharu, menangis, sedih ya. Dan Ezra dan Nehemia itu melihat mereka terus memberikan penguatan kepada mereka.
bahwa ini adalah hari kudus. Mereka itu harus bersukacita karena Allah itu adalah perlindungan mereka. Dan sekarang saatnya mereka itu boleh membagikan sukacita itu dengan berkumpul bersama keluarga. Mereka itu ternyata juga merayakan Hari Pondok Daun, adik-adik, ya. Dan Hari Raya Pondok Daun ini biasanya dirayakan 7 hari berturut-turut. Mereka itu membangun pondok, ya, yang atasnya itu daun. Mereka duduk di situ, mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan biasanya 7 hari itu mereka boleh rayakan di situ, mereka boleh bersukacita bersama di pondok itu sambil mendengarkan firman Tuhan. Nah, di hari raya itu mereka juga tinggal bersama di pondok-pondok daun itu. Wah, kesempatan yang luar biasa ya. Mereka bisa tetap bersukacita karena kebebasan mereka. Sehingga mereka itu bisa beribadah lagi, berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Dan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang membawa sukacita selalu di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini ternyata bukan hanya bersukacita karena mereka bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Di awal kedatangan Nehemia itu berkata kalau dia itu pengen sekali membangun tembok yang dulunya itu reruntuhan. Jadi tembok ini dulu adalah sebagai sebuah tanda bahwa negara itu aman. Karena kalau temboknya nggak ada berarti bangsa itu bisa diserang oleh bangsa lain gitu ya. Nah, Nehemia sadar bahwa bangsa ini harus punya tembok sehingga mereka boleh tinggal dengan aman. Akhirnya Nehemia itu membangun tembok ini dan luar biasanya ya, Tuhan itu menolong Nehemia tembok ini, dan tembok ini boleh jadi 52 hari. Bayangkan, singkat ya, 52 hari. Itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan musuh-musuhnya bangsa Israel ini mengakui bahwa Allah yang menolong bangsa Israel ini untuk membangun, sehingga rencana-rencana licik yang direncanakan oleh musuh-musuhnya itu tidak berhasil ya. Luar biasa Allah Israel ini menolong bangsa ini, bahkan memberikan keamanan dan memberikan sukacita kepada bangsa ini. Sukacita itu terlebih lagi terlihat ketika akhirnya tembok ini selesai, tembok ini boleh diresmikan. Ya, bangsa Israel boleh bersukacita merayakan hal ini. Ya, sudah merayakan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sekarang merayakan kebesaran Tuhan lewat tembok yang sudah dibangun oleh Nehemia. Nehemia itu menyuruh beberapa kelompok penyanyi untuk naik ke atas tembok ya. Jadi temboknya itu bisa dinaiki oleh orang sehingga mereka itu boleh memuji Tuhan di sana ya, menyuarakan pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka itu bertemu, jadi ya mereka itu berjalan mengitari tembok, lalu mereka itu bertemu di bait Allah. Mereka itu memuji Tuhan ya, memainkan musik, dan terlebih lagi mereka itu bersyukur dengan mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur tadi ya, karena Tuhan sudah menolong semuanya sampai saat ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa sumber sukacita umat Israel itu ternyata datangnya dari Allah. Ya, ketika mereka rindu untuk membaca firman Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita itu kepada mereka. Ya, sehingga sukacita itu meluap-luap dalam hati mereka. Bukan hanya itu, sukacita itu terlihat juga ketika pertolongan Tuhan terhadap bangsa ini ketika dibangunkan tembok. Mereka bersukacita lagi karena ternyata Tuhan itu melindungi mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Ini pun yang harus ada di dalam hati kita ya. Kita tahu bahwa kesempatan kita boleh membaca firman Tuhan itu harusnya menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini, meskipun kita masih harus beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah, masih sekolah di rumah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Maka itu harusnya membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan kita ya. Nah, bukan hanya itu saja, bangsa Israel ini bukan hanya bersukacita, tetapi mereka juga bersyukur atas pertolongan Tuhan.
Pertolongan Tuhan apa? Mereka sudah dibebaskan, mereka sudah boleh dibantu untuk bisa membangun tembok. Itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Maka mereka itu bersyukur. Mereka bersyukur dengan memuji Tuhan. Mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan diri mereka untuk Tuhan. Dan ini pun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sukacita itu timbul dalam hati kita, tetapi kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, memberikan persembahan, juga melayani Tuhan. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Jadi, anak-anak ingat, apa yang membuat kita bersukacita? Bukan makan banyak, bukan karena terima hadiah, tetapi semuanya itu karena asalnya dari Tuhan. Karena kita punya kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan. Itu lebih penting. Sumber sukacita yang kekal dan alami. Kalau pesta mah biasanya sukacitanya cuma sementara ya. Hadiah juga sementara. Kalau hadiahnya habis ya sudah tidak bersukacita. Tapi kalau membaca firman Tuhan, meresapi apa yang Tuhan sudah berikan terhadap kita, maka kita benar-benar bisa bersukacita. Dan sukacita itu akan bertahan lama dalam kehidupan kita, sehingga terlihat di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita harus belajar bersukacita yang asalnya dari Tuhan, dan kita juga harus bersyukur. Ya, bersyukur karena apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Caranya ada banyak. Ikut pelayanan juga adalah ucapan syukur, ya. Memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan, itu juga adalah ucapan syukur. Marilah kita membiasakan hal-hal yang baik ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Yuk, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bahwa sumber sukacita yang Israel alami itu karena kesempatan boleh membaca firman Tuhan. Dan itu asalnya daripada Engkau. Mereka boleh bersukacita karena penghiburan dari Engkau, dan mereka pun bisa bersyukur karena pertolongan dari Engkau. Ajar kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu juga boleh mengucapkan syukur, boleh bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebagai aktivitasnya tadi, kalian ingat kan yang Lese tadi katakan di awal? Apa yang mereka ingat di awal-awal, ya, mengenai apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Ayo, tulis ayatnya, pasalnya, dan nanti ditulis di kertas ya, sambil dicari 2 hari raya apa yang dirayakan oleh umat Israel pada waktu itu. Ya, catat dan nanti foto bersama dengan kalian sebagai aktivitas kalian ya. Dadah, sampai jumpa kembali.